tahu kau selalu setia. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan jemaat Tuhan pada kesempatan kali ini dalam Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Pada hari ini saya rindu berbagi dengan saudara berita firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia, penyertaan dan pertolongan Tuhan yang terus kami rasakan sampai hari ini. Pada saat ini Tuhan kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau, mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah atas setiap kami, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya rindu berbagi dengan Bapak Ibu Saudara sebuah firman Tuhan yang saya beri judul Beriman di Tengah Kecaman. Sekali lagi, beriman di tengah kecaman. Mari Bapak Ibu perhatikan dalam Alkitab kita masing-masing dalam Ayub 19 ayat yang ke-25. Sekali lagi dalam Ayub 19 ayat 25 dikatakan seperti ini. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu bahwa ini merupakan kisah dari Ayub, seorang tokoh iman yang luar biasa. Tak jarang kalau saudara tahu bahwa kehidupan kita juga sama dalam beberapa waktu, dalam beberapa kondisi seperti apa yang dialami oleh Ayub. Tak jarang hidup kita dalam situasi yang sulit, situasi yang tak nyaman. Kita merasa bahwa kadangkala Tuhan sengaja menaruh kita dalam sebuah situasi-situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Ketika ujian Tuhan itu datang tanpa pamit dalam kehidupan kita, beribu-ribu masalah-masalah yang kompleks datang ke dalam kehidupan kita. Seringkali dalam keadaan-keadaan seperti ini iman kita menjadi lemah, iman kita menjadi luntur, iman kita menjadi runtuh. Keluarga yang harusnya menolong kita seperti Ayub, keluarga yang harusnya menolong dia, mereka tidak ada, bahkan istrinya mengkhianati Ayub. Kerabat-kerabat yang datang untuk menasehati Ayub pada awalnya justru hanya menuduh Ayub dengan segala keadaan yang terjadi dalam kehidupannya. Kalau kita perhatikan bahwa dalam kehidupan kita banyak hal yang kita tidak inginkan, justru itu yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita untuk menguji kita Bapak Ibu Saudara. Mari pada hari ini saya akan berbagi 3 poin yang kemudian harapan saya akan menguatkan Bapak Ibu Saudara untuk kembali kuat, untuk kembali beriman. Bahkan di tengah-tengah kesulitan sekalipun yang saudara alami hari-hari ini, dalam segala area dalam kehidupan saudara, saudara yakini bahwa ada Dia, ada Tuhan yang hidup, yang berkuasa dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam kitab Ayub, sepanjang Ayub kita mendapati bahwa Ayub ini adalah orang yang begitu saleh, luar biasa. Tetapi Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupannya. Tidak semata-mata untuk menghancurkan Ayub, tetapi Tuhan ingin melihat sejauh mana kualitas iman dan pengharapan dari Ayub. Kita mulai dengan yang pertama. Apa yang harus kita lakukan dalam keadaan-keadaan situasi tertentu yang mungkin membuat kita begitu terpuruk. Ada kecaman-kecaman yang datang kepada kita. Ada ancaman-ancaman yang datang yang kemudian seperti mempertanyakan iman kita. Di mana Allah saudara ketika saudara mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan saudara. Saya mulai dengan yang pertama, imani Tuhan yang hidup. Imani Tuhan yang hidup. Ayub 19 ayat 25. Bapak Ibu perhatikan, saya tekankan ayat ini. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Ya, Dia adalah Tuhan yang hidup. Sekalipun keadaan Ayub bahkan dikatakan dalam Ayub 19 ayat 20 dikatakan bahwa tulangku melekat pada kulit dan dagingku dan hanya gusiku yang tinggal padaku. Ini seperti menunjukkan keadaan yang begitu sangat menyedihkan dalam kehidupan Ayub. Di tengah-tengah kecaman yang dihadapi karena imannya kepada Tuhan. Di tengah-tengah masalah-masalah pergumulan hidupnya, dia seolah-olah mempertanyakan, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tetapi justru dalam ayat 25 ini Ayub katakan bahwa tetapi aku tahu penebusku hidup. Ayub yakin bahwa Tuhan yang dia sembah bukan Tuhan yang berdiam dalam patung buatan tangan manusia. Tetapi Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa, yang sanggup melakukan apapun. Apa yang sedang mati dalam hidup saudara hari-hari ini?
harapan saudara, iman saudara, kasih saudara. Justru mungkin saudara merasa bahwa masalah pergumulan yang datang kepada saudara hari-hari ini seperti membunuh iman saudara, seperti mematikan harapan saudara. Mari imani, Dia adalah Tuhan yang hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia sanggup menghidupkan apa yang mati sekalipun dalam diri dari masing-masing Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari ini keadaan saudara sama seperti Ayub. Semua dunia saudara rasa-rasanya runtuh. Saudara rasa sorga serasa memusuhi saudara. Orang di sekitar saudara hanya mencibir keadaan saudara tanpa tahu apa yang sebenarnya Tuhan ingin rencanakan dalam kehidupan Anda. Mereka hanya mengecam tanpa memberi pertolongan. Tetapi saudara harus imani hari ini bahwa Tuhan yang saudara sembah, Allah yang saudara sembah, Dia adalah Tuhan yang hidup. Yang kedua, apa yang saudara harus imani? Imani bahwa Dia Tuhan yang kita sembah. Imani Dia bahwa Tuhan yang bertindak. Imani Tuhan yang bertindak. Dan akhirnya Ia akan bangkit. Saudara lihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bertindak atas segala keadaan-keadaan yang kita alami. Jikalau Ayub imani bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup, maka sudah sepantasnya Ayub juga beriman bahwa apa? Jika Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup, maka itu adalah Tuhan yang sama yang mampu bertindak di dalam kehidupan Ayub. Dia adalah Tuhan yang bergerak, Dia adalah Tuhan yang bergerak dalam segala situasi dalam kehidupan kita. Dia bukan Tuhan yang berpangku tangan melihat setiap keadaan dari saya dan saudara. Amin Bapak Ibu Saudara, di tengah segala keadaan yang saudara alami hari-hari ini, percayalah bahwa Tuhan sedang bertindak di dalam kehidupan saudara. Dia bukan Tuhan yang kurang kerjaan, yang hanya memberikan selalu kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan, ujian-ujian. Tetapi Dia juga Tuhan yang bertindak, yang sanggup memberi pertolongan bagi orang-orang yang berseru kepadanya siang dan malam. Saudara, imani bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Kita belajar dari Ayub bahwa Ayub tidak hanya sekedar beriman bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup, tetapi dia juga beriman bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang bertindak, Tuhan yang berkuasa. Adakah saudara percaya hari-hari ini? Sekalipun keadaan belum berubah, mungkin keadaan menjadi lebih buruk, semua jalan saudara rasa menjadi buntu, ditutup, saudara rasa gelap, saudara nggak lihat ada seberkas harapan di sana. Tetapi imani bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang bertindak di dalam segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Yang ketiga, imani tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ayat 26 dikatakan seperti ini. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Ini sungguh menyatakan sebuah keyakinan Ayub. Walau mungkin bahkan dalam keadaan jasmaninya nampaknya mustahil secara ukuran manusia untuk dipulihkan. Sisa kulit bungkus tulang saudara. Mungkin harapan bagi orang-orang seperti ini mereka meminta mati saja lebih baik. Tetapi Ayub mengimani bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang terlalu rusak untuk tidak bisa dibenarkan, untuk tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Saya akan akhiri renungan pada hari ini dengan kisah orang yang menderita sakit selama 38 tahun. Dalam Yohanes 5 ayat 5 sampai 9 saya kisahkan bagi Bapak Ibu Saudara bahwa orang ini sudah lama menderita sakit. Tetapi kemudian pada suatu waktu Yesus datang ke tempat itu dan Yesus menawarkan kesembuhan. Hei orang yang sakit, maukah engkau sembuh? Tetapi orang sakit ini kemudian dia berkelakar begitu rupa, dia menceritakan bagaimana keadaannya, bagaimana kesulitannya. Tetapi sebenarnya Yesus datang kepadanya bukan mencari tahu apa yang dia derita, apa yang dia alami. Tetapi Yesus menawarkan jalan keluar. Yesus menawarkan suatu tindakan di luar kemustahilan. Hari ini saudara, firman Tuhan datang mengetok hati saudara. Yesus tidak lagi tanya apa keadaan saudara. Tetapi Yesus datang untuk bertindak. Yesus datang untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan saudara. Hari ini, sudahkah saudara mengimani bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bergerak, Tuhan yang bertindak. Dan Dia adalah Tuhan yang sanggup
melakukan apapun di luar batas pemikiran manusia kita. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Jangan sampai keadaan-keadaan di sekitar saudara membuyarkan iman saudara daripada Tuhan. Keadaan boleh memburuk, situasi boleh memburuk, tetapi orang-orang yang beriman kepada Allah yang hidup, orang-orang yang beriman kepada Allah yang bertindak, orang-orang yang beriman kepada Allah yang sanggup melakukan perkara yang mustahil, saudara akan lihat bahwa pertolongan Tuhan nyatakan. Ada hikmatnya dinyatakan, ada jalan keluar dinyatakan, ada mujizat dinyatakan dalam hidup saudara masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kerjakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Kami menantikan Engkau, kami beriman, kami percaya bahwa apa yang kami doakan, pergumulan-pergumulan hari ini yang kami alami, Tuhan memperhatikan dan kami percaya Tuhan sediakan jalan keluar bagi setiap kami. Memberkati setiap jemaat Tuhan, bahkan setiap kami yang mendengarkan renungan ini, kami percaya berkat Tuhan menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.